Halo, kembali lagi bersama saya Sabta Arif di channel YouTube saya, channelnya para pembaca buku, channel untuk belajar menulis. Kali ini kita berada di Sutejo Spectrum Center, perpustakaan keluarga kami. Ada banyak buku di sini, sangat nyaman untuk membaca, untuk menulis, dan untuk berdiskusi. Nanti kapan-kapan saya ajak tur di perpustakaan ini. Kali ini saya akan membahas tips-tips membuat cerpen Anda dilirik oleh redaktur. Oke, langsung ke video. Halo, beberapa waktu lalu cerpen saya dimuat di Suara Merdeka, dan ketika saya mengupload di media sosial saya di Instagram, ada yang tanya di DM beberapa orang, bahkan di WhatsApp grup. Saya tergabung di beberapa grup WhatsApp menulis seperti Ayo Menulis, terus Sastra Indonesia dan sebagainya. Kalau di grup Sastra Indonesia malah kumpulan para penulis yang sudah namanya warawiri di koran nasional, baik lokal maupun nasional. Ada yang tanya begini, Kak, gimana sih membuat cerpen agar bisa dilirik oleh redaktur atau mungkin bisa lolos? Di sini saya akan membagikan tipsnya. Tips agar cerpen teman-teman minimal dilirik oleh redaktur koran. Yang jelas penjelasan saya ini bukan murni dari redaktur, tapi saya merangkum dari berbagai sumber, dari diskusi dari teman-teman yang sering nulis di koran, terus saya lihat-lihat di video-video wawancara dengan redaktur. Jadi beginilah tips. Yang pertama, yang jelas teman-teman harus mengenali koran yang akan teman-teman tuju. Entah itu dari genre korannya atau mungkin dari genre bagaimana koran itu bisa menampilkan atau menayangkan cerita pendeknya. Ada beberapa koran yang mempunyai tema-tema spesifik, misalnya tema Islami, tema humanisme, atau yang lainnya. Teman-teman harus mengenali. Bagaimana cara mengenalinya? Tentu saja dengan minimal pernah baca cerpen-cerpen di koran itu. Contohnya seperti Republika. Republika kan lebih ke cerpen yang ke Islam. Beberapa cerpennya memang menyinggung tentang religius. Terus Kompas kita tahu sendiri dari pengakuan redakturnya Putu Fajar Archana, mereka punya seperti mazhab mengedepankan yang bergenre humanisme transidental dan berbagai cerpen lainnya. Teman-teman harus mengenali genre koran itu. Selain itu, teman-teman juga harus mengenali panjang pendeknya cerpen yang dimuat di koran itu. Ada yang biasanya 1100 kata, ada yang 1500, ada yang bahkan cuma 800 kata. Itu adalah syarat wajib. Kalau teman-teman belum memenuhi panjang pendeknya cerpen itu, jangan berharap untuk dimuat. Karena seperti cerpen di koran Radar, misalnya Radar Madiun saya contohkan, 800 kata. Kalau misal teman-teman buat cerpen 1500, mereka akan kesulitan memuatnya karena itu sesuai dengan rubrik mereka. Dan begitu juga dengan cerpen-cerpen di media online. Itu masing-masing biasanya punya genre dan syarat masing-masing. Selanjutnya jangan lupa cantumkan biodata dan nomor rekening, siapa tahu dapat fee. Yang kedua, cerpen teman-teman wajib bersih dari kesalahan dalam kebahasaan, misalnya typo, terus kata tidak baku dan sebagainya. Ini wajib ketika teman-teman mau mengirim ke koran. Jadi betapa pentingnya kita bisa melakukan editing terhadap naskah kita sendiri di situ, atau minimal kita punya teman-teman yang mau membaca dulu sebelum cerpen kita dilempar ke media-media. Dalam sebuah video nanti akan saya share di kolom deskripsi pengakuan dari Putu Fajar Archana, cerpen Kompas memiliki 2 model saringan. Ini pengakuan dari redaktur utamanya sendiri. Yang pertama, saringan semacam tim redakturnya, tim redaksinya itu, redaksi cerpen. Dan yang kedua, saringan yang pertama saringan yang itu tim staf redaksi atau tim redaksi cerpennya. Yang kedua, saringan utama, yaitu di mejanya Putu Fajar Archana. Bagi penulis-penulis yang memang punya nama, maksudnya sudah warawiri di dunia sastra Belantika sastra Indonesia ini, dia akan langsung masuk ke saringan redaktur utama di Putu Fajar Archana. Misalnya seperti penulis-penulis yang kita tahu, Pak Budi Dharma, Seno Gumira, yang sudah
punya kredibilitas, kualitas karya, Faisal Odang dan sebagainya, itu pasti masuk ke meja redaktur utama. Dan untuk penulis-penulis yang mungkin belum mempunyai nama tenar atau mungkin karyanya bagus tapi belum sering muncul di sastra Indonesia, itu akan masuk ke saringan pertama dulu, di mana ada tim redaksi, diseleksi dulu baru masuk ke tim redaktur utama di Putu Fajar. Dan maka dari itu yang khusus untuk penulis-penulis yang baru mau nulis koran, sebaiknya teman-teman wajib bersih dari tipe atau unsur kebahasan yang salah, karena itu menjadi syarat mutlak ya, pengakuan Putu Fajar nanti saya share videonya. Jadi meski ada 2 saringan dan teman-teman masuk dari saringan pertama, jangan berkecil hati. Banyak kok penulis-penulis yang muda yang baru muncul di dunia sastra yang beberapa kali dimuat di cerpen Kompas, Tempo dan sebagainya. Terus yang ketiga, tema. Terkait tema ini, alangkah baiknya teman-teman membuat cerpen dengan tema-tema yang faktual atau tema-tema isu yang sedang dibahas panas hari ini. Kalau hari ini kita tahu sendiri sedang ramai COVID-19, ada baiknya teman-teman membuat cerpen terkait dengan itu. Tapi ada juga teman-teman bisa juga menulis tema-tema yang didalakkan oleh waktu, yang kapan saja bisa dibaca dan cocok dengan masalah di zaman itu. Misalnya masalah-masalah dalam rumah tangga, masalah-masalah percintaan yang sangat umum dan mungkin unik. Tapi yang lebih diutamakan baiknya tema-tema yang up to date, itu sangat sesuai dengan filosofi koran yang mengedepankan informasi-informasi faktual. Dan yang terakhir, jangan lupa membuat pembukaan yang atraktif, pembukaan yang memikat, pembukaan yang bisa membuat pembaca penasaran dan pembaca ingin lanjut membaca karya teman-teman. Bayangkan saja, ada berapa ratus cerpen dari penulis se-Indonesia yang bakal masuk di meja redaksi setiap minggunya. Dan saya yakin cerpen-cerpen dengan judul dan mungkin pembukaan yang baik, yang atraktif, yang memikat adalah yang akan diutamakan. Itu. Mungkin itu dulu tips dari saya, sedikit tapi semoga berguna bagi teman-teman yang ingin mengirimkan karya di koran, mengirimkan cerpen atau mungkin esai. Tapi lebih ke cerpen saya. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Mari kita bersama-sama membangun channel ini akan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Saya Sabta Arif, sekian dari saya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.